Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam bulan Desember seperti ini, biasanya muncul banyak argumentasi yang mencibir tentang iman Kristen. Wah, masa Tuhannya jadi manusia? Wah, masa manusia mentuhankan manusia? Nah, saudaraku, ini adalah argumentasi dan cibiran-cibiran yang tidak teologis dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang Kristen tidak pernah menjadikan manusia jadi Tuhan atau mentuhankan seseorang atau seorang manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di momen ini saya ingin menjelaskan mengapa orang Kristen mempercayai, mengimani tentang kelahiran Kristus dari virgin birth atau dari Betula atau dari Alma, yaitu seorang perempuan virgin. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya ada beberapa sistem penciptaan atau kelahiran. Yang pertama, waktu Adam diciptakan, itu tanpa benih laki-laki sperma dan tanpa ovum. Allah hanya mengambil debu, das, dalam bahasa Ibrani adalah afar, lalu dihembuskan nafas, jadilah Adam, seorang laki-laki. Dan agama Semitik atau agama langit itu semua mempercayainya bahwa Adam itu diciptakan atau ada tanpa sperma, tanpa di dalam rahim, dan tanpa ovum. Yang kedua, kita percaya atau manusia juga percaya, yang beragama percaya bahwa Hawa juga diciptakan bukan dari sperma, bukan juga di dalam suatu rahim, bukan juga melalui suatu pembuahan ovum dan sperma, tetapi dari tulang rusuk. Dan itu semua percaya. Yang ketiga, penciptaan atau kelahiran yang ketiga adalah saudara dan saya. Yaitu apa? Laki-laki dan perempuan bersetubuh. Lalu terjadilah pembuahan atau kehamilan. Dan semua orang percaya. Bagaimana terjadinya? Ya itu persoalan iman, persoalan keyakinan, dan persoalan kita percaya saja. Tetapi waktu Tuhan memakai caranya, yaitu Ia yang adalah maha, maha, dan maha, menjelma menjadi zat yang paling kecil, daging yang paling kecil di dalam rahim Maria. Orang tidak percaya. Tetapi anehnya adalah bahwa Adam diciptakan tanpa sperma dan ovum, tanpa dalam rahim, orang percaya. Hawa diciptakan tanpa sperma, tanpa dalam rahim, tanpa ada pembuahan dengan ovum dan sperma, orang percaya. Bahkan lebih rasional dan lebih gampang kita terima adalah kita ini ada. Bapak mama kita bersetubuh atau kita bersetubuh dengan istri kita yang sah, lalu terjadi pembuahan, jadilah kita, jadilah seorang anak. Kita percaya. Bagaimana caranya kita juga gak ngerti. Nah, oleh karena itu Raja Daud berkata dalam Mazmur bahwa kejadianku dahsyat, aku direkam di bawah bumi yang paling gelap. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya, tetapi kita terima, kita imani. Adam kita terima, Hawa kita terima, kita terima. Tapi waktu Yesus atau Allah menjelma menjadi manusia, orang tidak percaya, orang tidak menerima. Oh, mana mungkin, mana mungkin. Nah, inilah disebut dengan Allah Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, Dia akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kodratnya yang kudus, yang mulia. Allah tidak mungkin jadi binatang, karena itu tidak mulia. Allah menjadi manusia, karena manusia adalah demut dan tselem, gambar dan rupa Allah. Binatang tidak punya gambar dan rupa Allah. Maka kalau Allah adalah maha, maha, dan maha, mengecilkan dirinya sekecil-kecil mungkin dalam rahim Maria, itu tidak salah, itu rasional. Sebagaimana Anda mempercayai peristiwa penciptaan atau terjadinya diri kita, anak kita, atau terjadinya Adam dan Hawa, maka demikian juga Allah menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
kai hologos sarke egeneto kai eskenosen en humin. Nah, kata egeneto itu adalah menjelma. Saya pikir kita orang di bagian timur itu gampang mengerti. Contoh, ada film di mana ada orang bisa berubah wujud. Dia bisa sakti, bisa membuat orang jadi patung, atau dia bisa berubah wujud, atau menyihir orang jadi binatang, jadi ular, jadi tikus, atau jadi patung. Saudaraku, misalnya di perumahan legenda wisata yang saya tahu, itu ada patung Sphinx. Kepalanya Firaun, badannya singa. Itu namanya egeneto. Jadi konsep egeneto, konsep menjadi, itu sebenarnya bagi kita manusia di dunia timur, di dunia Asia, itu tidaklah susah dimengerti. Karena berubah wujud, itu selalu bisa kita terima. Selalu itu dianggap rasional. Nah, cara itulah yang dipakai oleh Tuhan, yaitu bahwa egeneto sarke, berubah menjadi daging. Allah yang adalah roh yang maha berubah menjadi daging. Jadi, jika Allah berubah menjadi daging, itu rasional. Dan itu adalah peristiwa supranatural. Karena bukan persoalan Allah menjadi dagingnya, tetapi persoalan cara kerja ilahi untuk menyatakan diri bagi penebusan umat manusia. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia tidak menemukan lagi jalan ke surga dengan benar. Oleh karena itu, Allah perlu menjadi manusia. Sarke egeneto, become menjadi manusia, supaya manusia mengenal jalan ke surga. Untuk itu Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Emi este hodos. Kai di kaisune. Kai soe. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Karena keselamatan telah hilang. Maka oleh karena begitu besar kasihnya, dia memberikan anaknya, only begotten son, supaya dia menjadi hidup. Dan di dalam hidup itulah kita percaya kepadanya, kita memperoleh jalan ke surga. Jadi apakah kita salah percaya? Kita mentuhankan manusia jadi Tuhan? Atau Tuhan yang kita percaya itu adalah sesat? Ternyata tidak. Karena cara kerja Allah, yaitu dalam cerita tentang Adam, Hawa, dan kita bisa diterima dan bisa dipercaya. Maka saya percaya cara sarke egeneto become dapat kita terima. Berbahagialah orang yang sudah menerima ini dan mempercayai bahwa Allah telah menjadi manusia, Immanuel, untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Doa saya, biarlah kita dan anak-anak cucu keturunan kita diberkati di masa dan zaman mereka, dalam negeri sampai ke luar negeri. Terutama bagi mereka dan pasti bagi mereka yang percaya bahwa dia telah lahir, dia telah menjadi manusia, dan dia Sang Immanuel yang menjadi manusia untuk memberkati kita dan menyelamatkan. Tuhan memberkati. Salam. Masal Ubraka.